Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wala yakhtassu bi sya'ril adami, dan tidak khusus dengan rambut manusia. Fil asohi, di dalam pendapat yang paling asoh. Jadi pada kajian sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa sedikit dari rambut yang najis itu tidak menajiskan air yang sedikit. Nah, rambut itu tidak khusus dengan rambut manusia. Artinya rambut hewan yang najis yang sedikit itu juga tidak menajiskan air yang sedikit. Ai tafri'an. Maksudnya penjelasan ini dicabangkan ala najasati sya'ril adami, atas najisnya rambut manusia. Summa qol, kemudian Syekh Abi Suja berkata, wa yu'raful yasiru bil urfi, dan bisa diketahui batasan yang sedikit itu dengan uruf. Uruf itu apa? Dengan kebiasaan manusia. Kalau manusia itu menganggap itu sedikit, maka itu dianggap sedikit. Kalau manusia itu menganggap banyak, maka itu dianggap banyak. Qolal imamu, berkata siapa Imam Haramain, la'allahu, mungkin yang dimaksud alladzi yaghlibu intitafatuhu, rambut yang biasa rontok. Lakinnahu, akan tetapi Imam Nawawi berkata fi syarhil muhadzab, di dalam kitab syarah muhadzabnya, yu'fa anis sya'rati wa sya'rataini wa salati, dimaafkan dari satu rambut dan dua rambut dan tiga rambut. Jadi kata Imam Nawawi di dalam syarah muhadzab, kalau rambut yang najis itu satu atau dua atau tiga, maka itu dimaafkan. Wa yustathna, dan dikecualikan aidon juga, al hayawanu, hewan-hewan, idza kana ala manfadhi, apabila ada pada duburnya hewan tadi najasatun, najis. Summa waqa'a fil ma'i, kemudian hewan tadi jatuh fil ma'i, di dalam air, fa innahu, sungguhnya duburnya itu la yunajjisu, tidak menajiskan air. Alal asohi, menurut pendapat yang paling asoh. Lima syaqqati saunihi, karena sulitnya menjaga hewan tadi. Zakarahu Rafi'i, telah menyebutkan hal itu siapa Imam Rafi'i. Fi syurutis sholati, di dalam syarat-syarat sholat. Bikhilafi ma, berbeda masalahnya, laukana mustajriman bihajarin, seandainya ada orang yang beristinja dengan batu. Fa innahu, sesungguhnya orang yang beristinja dengan batu itu yunajjisuhu, menajiskan air, bila khilafin, tanpa ada khilaf. Kama qala fi syarhil muhadzab, sebagaimana Imam Nawawi berkata di dalam kitab syarah muhadzab, fa innal mustajrima bil hajari, sesungguhnya orang yang beristinja dengan batu, wa nahwihi, dan semisal batu, yumkinuhu, memungkinkan baginya apa, al-ihtirazu, menghindar. Wa yustathna aidon, dan dikecualikan juga sesuatu, idza akala sabiyyu syai'an najisan thumma ghaba, apabila anak kecil memakan sesuatu yang najis, thumma ghaba, kemudian dia pergi. Wah tumila, dan dimungkinkan toharatu fammihi, sucinya mulutnya anak kecil tadi. Kal hirrati, seperti masalah kucing yang telah disebutkan di atas. Fa innahu, sesungguhnya mulut anak kecil tadi itu la yunajjisul ma'al qalila, tidak bisa menajiskan apa mulut anak kecil tadi, al ma'al qalila, air yang sedikit. Zakara dzalika Ibnu Shalah, telah menyebutkan hal itu siapa? Ibnu Shalah. Wahia, dan adapun itu adalah mas'alatun hasanatun,
masalah yang baik. Wa qala Malikun rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik itu berkata, semoga Allah merahmati Imam Malik. Al-ma'ul qalilu, adapun air yang sedikit, itulah yang jusu, tidak najis apa air yang sedikit tadi. Illa, kecuali najisnya itu bitaghayyuri, dengan sebab perubahan. Waqtarahu, dan telah memilih pendapat itu siapa? Jama'atun, sekelompok. Minhum, di antara mereka adalah Al-Ghazaliyu wal Baidawiyu, Imam Ghazali dan Imam Baidawi, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Ghayatil Quswa. Wahia qawiyun, dan adapun pendapat itu kuat, min haitsun nadhru, dari segi penelitian. Li anna dalalata, karena sesungguhnya dalil, khalaqallahul ma'a tahuran, Allah menciptakan air itu suci mensucikan, itu dalalatun nutqin, dalil ucapan, artinya dalil yang jelas maknanya. Wahia arjahun min dalalatil mafhum, dan adapun dalalatun nutqin itu adalah arjahu, lebih kuat pendapatnya, min dalalatil mafhum, dari dalil yang dipahami, dari dalil pemahaman, fi qaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balaghal ma'u qullataini, apabila air itu telah mencapai 2 kulah, la yahmilu khobathan, maka air itu tidak menanggung najis. Jadi Nabi bersabda, apabila air sudah mencapai 2 kolah, maka air tersebut tidak akan menanggung najis. Pemahamannya berarti air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, yang terkena najis, berarti air tersebut itu najis. Nah, ini adalah dalil yang dipahami dari hadis Nabi ini. Tetapi dalil yang mengatakan Allah menciptakan air itu suci mensucikan, sehingga sesuatu apapun gak bisa menajiskan air itu lebih jelas maknanya. Sehingga dalil yang jelas makna itu lebih kuat dari dalil yang diambil dari pemahaman. Ini saja yang kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.